Saya. Coba sekarang. Coba Mas Andi, udah saya klik tadi. Siap. Iya Pak, siap. Coba. Siap Pak, siap. Nah, udah. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai Pak ya. Saya di sini mau mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul pengaruh campuran bensin minyak jahe pada getaran mesin sepeda motor. Nama saya Fitra Effendi, nomor NIM saya 182117076. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Pak Kaprodi dan Bapak dosen pembimbing sudah meluangkan waktunya untuk proposal skripsi saya pada hari ini. Yang pertama itu latar belakang, itu seiring perkembangannya perkembangan pembangunan dan ilmu pengetahuan yang pesat, pemakaian energi juga sangat besar seperti industri, transportasi, dan rumah tangga. Eksploitasi sumber energi secara besar-besaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan energi ini. Sementara persediaan sudah semakin menipis dan kemungkinan akan habis. Menyadari akan hal ini, telah banyak yang dilakukan penelitian dan pengembangan serta mencari sumber energi alternatif seperti energi nuklir, sel surya, dan lain-lainnya. Rumusan masalah, pembakaran memegang peranan penting dalam menentukan karakteristik motor bakar, yang mana tinggi rendahnya efisiensi berasal dari proses pembakaran yang terjadi. Untuk mengukur karakteristik motor bakar dapat diketahui dengan melihat parameter-parameter konsumsi bahan bakar, torsi, dan daya motornya. Apabila bahan bakar kendaraan dicampur dengan minyak jahe, maka akan mempengaruhi pembakaran di ruang pembakaran, kadar gas buang, dan getaran pada mesin tersebut. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui efek pencampuran bahan bakar bensin dengan minyak jahe yang mempengaruhi terhadap getaran mesin, gas buang, torsi, dan daya motor bahan bensin 4 langkah. Kedua, dengan penelitian ini dapat diketahui besarnya pencampuran bahan bakar bensin dengan minyak jahe terhadap peningkatan kerja motor bensin 4 langkah. Ya, ini landasan teorinya. Yang pasti yang pertama yaitu karena motor bakar, jadi yang paling dasarnya yaitu siklus kerja motor bakar 4 langkah, karena yang saat ini yang kami sebagai skripsi ini adalah motor dengan kerja 4 langkah, yaitu sepeda motor Honda CS1. Yang pertama yaitu hisap, yaitu hisap itu diawali dari torak atau seher pada keadaan atas menuju ke bawah, itu hisap. Pada itu katup masuk, yaitu kebuka, itu campuran bensin dan udara itu masuk ke ruang bakar. Yang kedua yaitu proses kompresi. Proses kompresi itu pergerakan dari torak dari titik bawah menuju titik atas. Yang ketiga yaitu usaha. Usaha ini adalah pergerakan dari torak dari titik atas ke bawah. Ini kedua katup tertutup, ini usaha inilah yang mempengaruhi besarnya usaha atau daya motor yang dihasilkan. Apabila dalam ruangan
bakar ini terjadi kebocoran atau tidak pasnya pencampuran bahan bakar akan mempengaruhi daya kerja motor itu sendiri. Itu yang keempat adalah langkah buang. Langkah buang ini dari titik bawah menuju titik atas, yaitu katup buang ke knalpot itu akan terbuka, yaitu pada saat ini terjadi proses pembuangan hasil dari pembakaran kerja mesin tersebut. Dalam metodologi penelitian ada beberapa variabel. Yang pertama itu variabel penelitian itu variabel bebas. Variabel bebas sendiri itu terdiri dari jenis minyak jahe sendiri dan bahan bakar bensin yang digunakan. Itu nanti pada saat penelitian yang kami lakukan nanti pencampurannya adalah 5%, 10%, dan 15%. Itu persentasenya itu pencampuran dari minyak jahe. Variabel terikat. Variabel terikat nanti yang kita teliti yang dilakukan adalah variabel yang diamanati adalah satu, getaran mesin sendiri, yang kedua emisi gas buang, yang ketiga brake horsepower. Ya, nanti ini akan kita lihat di Prony Brake, Pak. Yang ketiga itu variabel terkontrol. Variabel terkontrol yang pertama yang kita amati yaitu adalah RPM dari putaran mesin sepeda motor. Yaitu nanti kita bisa melihat dari RPM dari yang berada di indikator sepeda motor tersebut nanti. Yang kedua, mengatur suhu mesin. Berhubung pendingin pada sepeda motor nanti ini sudah menggunakan angin, jadi nanti kita akan menggunakan kipas angin karena sepeda motor yang kami uji nanti ini adalah keadaan konstan dan tidak bergerak. Jadi kami akan melakukan proses pendinginan dengan memakai kipas angin. Ketiga adalah gaya pembangunan pada Prony Brake. Itu di gambar tersebut saya kasih bordes di bawah itu, nanti kita memberi beban kepada Prony Brake tersebut supaya tidak goyang pada saat proses pengujian nanti. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu sepeda motor CS1 yang tidak jauh seperti tertera yang di atas. Ini adalah CS1, Honda CS1 dengan cc 125. Yang kedua adalah Prony Brake sendiri. Prony Brake sendiri ini sengaja kami buat sendiri dengan lebar 40 cm dan dengan tinggi 60 cm. Yang pertama, pada pertama itu untuk pengereman itu kami pasang seat belt. Berhubung seat belt itu pernah kami coba itu meleleh, Pak. Jadi ini saya ganti dengan itu sabuk pada pengamanan manjat, Pak. Insya Allah akan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu piezoelektrik sendiri. Terus alat yang kami gunakan seterusnya adalah gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur besaran campuran antara minyak jahe dan bahan bakar bensin. Yang kelima adalah ini adalah alat uji emisi. Alat uji emisi yang akan kita gunakan untuk mengecek kadar
CO dan HC pada gas buang sepeda motor yang kita uji nanti. Yang keenam adalah bahan bakar bensin. Yang selanjutnya adalah minyak jahe. Setelah alat las yang kita gunakan untuk membuat dan dudukan buat piezoelektrik nanti, Pak. Mesin gerinda. Ini adalah dudukan, Pak, dudukan buat tempat piezoelektrik nanti. Ini adalah yang ke-11 adalah ini besi holo dengan ketebalan 1,2 mm dengan lebar 4 cm dan dengan panjang 6 cm. Inilah instalasi penelitian. Yang pertama adalah engine. Terus yang kedua, engine ini pada saat mesin menyala itu nanti akan disalurkan ke proni brake. Jadi nanti nanti ada tuas yang berada di gear depan itu nanti akan saya sambung dengan besi yang penuh sehingga nanti akan terhubung dengan proni brake. Terus yang ketiga adalah piezoelektrik. Nanti piezoelektrik nanti itu kita letakkan di bawah mesin kendaraan tersebut. Yang keempat itu exhaust pipe. Ini nanti, jadi yang untuk gambar 4 nanti itu untuk terusan untuk alat uji emisi. Terus yang kelima, full tank itu nanti untuk pencampuran bahan bakar bensin dan minyak jahe. Terus yang keenam, full gas injector. Salah, Pak. Ya, kebalik. Ini untuk yang nomor 6 itu untuk uji emisinya, dan yang nomor 4 itu benar ya. Nomor 4 itu exhaust pipe-nya. Terus yang ketujuh adalah datanya. Jadi data ini nanti akan terhubung dengan piezoelektrik tersebut. Jadi rencana penelitian kita sudah sampai bulan Mei ini, alhamdulillah tinggal menyatukan yaitu pronibuk tersebut dengan alat timbangan. Jadi insya Allah untuk bulan Juni kami sudah mulai untuk melakukan pengujian, Pak. Demikian, Pak, presentasi dari saya. Apabila ada salah atau tutur kata, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Oke, Mas Pendi, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin dari pembimbing kedua, Pak Fajar, mau ada yang ditambahkan, Pak? Silakan, Pak Fajar. Ya, mau nambahin bentar ini. Ya, Pak. Untuk rumusan masalahnya kok beda yang sama yang saya ajarkan kemarin itu. Rumusan masalah kok panjang banget. Harusnya kan rumusan masalah itu kan ya pertanyaan dari judulnya, gitu ya. Kayak gini, bagaimana pengaruh pencampuran bensin dan minyak jahe terhadap performan motor bakar bensin. Itu rumusan masalah seperti itu. Oh, itu tadi kok panjang banget, malah apa namanya lebar kemana-mana, itu nggak jelas rumusan masalahnya jadinya. Perasaan kemarin udah saya tuliskan itu rumusan masalahnya ya. Tolong dibenerin ya, Mas ya. Siap. Nanti saya akan. Dua ini alat dan bahan, alat yang apa? Bahan yang nggak digunakan di penelitian dihapus saja, seperti mesin las, besi hulu itu nggak usah dimasukin.
Siap, Pak. Alat-alat penelitian aja yang dimasukin. Siap, siap. Mungkin itu aja Pak Kasum. Ya. Perbaikan. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mungkin selanjutnya dari Pak Ades. Ya, itu PowerPoint-nya tidak apa namanya, kaedah PowerPoint-nya itu kurang. Ya. Siap. Coba lihat latar belakang. Kayaknya lu udah pernah dibilangin deh. Coba latar belakangnya mana tuh? Mana Mas Indra, latar belakangnya ditampilkan, Sob. Ditampilkan. Belakang, siap. Ini Pak, siap. Iya kan. Kan kadang orang itu kan butuh yang namanya kesan pertama, ya kan? Ya. Nah, kesan pertama itu kan udah, itu fontnya warnanya begitu. Pertama. Ya. Kemudian yang kedua isinya itu satu paragraf. Ngapain saya baca kan gitu kan? Nah, harusnya Ya. namanya PowerPoint itu ya poin-poinnya aja. Nah, Siap, poin-poin itu kamu bisa tampilkan dalam bentuk gambar. Nah, dari gambar-gambar, terus ada satu kata, dua kata, disitulah kamu menjelaskan. Jadi fungsinya itu. Siap, Pak, siap. Jadi kenapa kok S1 itu harus pandai bicara, ya tujuannya itu. Jadi bagaimana agar output-nya itu kamu nggak hanya ngopi paste begini. Tujuannya katakanlah nanti kalau Pak Bosnya nanya, coba kamu presentasi apa? Makin kamu bisa mempresentasikan, katakanlah slide-nya hanya 3 slide atau cuma 1 slide, tapi di 1 slide itu bisa jelas, orang itu mengerti, nah itu enak. Tantangan-tantangan seperti itu memang butuh jam terbang, tapi setidaknya harus dicoba. Jadi yang kemarin tuh harusnya diikutin, ya. Yang saran-saran kemarin tuh diikutin. Kemudian pengujiannya apa aja? Tadi coba lihat variabel bebas serikatnya. Coba lihat lagi. Nah itu variabel bebas tuh gambarnya apa itu maksudnya? Variabel ini Pak. Ini yang pertama adalah itu tadi. getaran mesin Pak. Terus yang kedua ini. Ini kan terikat, yang bebas. Ya siap. Yang bebasnya tadi. Bebas Pak. Ini minyak jahe dan bensin tersebut Pak. Kok berapa persennya ada? Tadi sudah saya jelaskan Pak, untuk persentasenya itu 5%, 10%, dan 15% Pak. Nah, itu basic volume apa basic massa? Itu untuk campuran minyak jahenya Pak. Iya. Betul. Itu basic. Dasarnya itu dasar volume atau dasar massa. Kamu campurkan itu. Nanti kamu harus volume Pak. Basicnya apa? Volume, persentase volume atau persentase massa, itu harus campur. Diinfokan gitu ya. Terus yang diuji apa aja? Terus yang diuji itu, bentar Pak, siap. Ini yang diuji ini, yang pertama yaitu ini Pak, torsinya Pak. Torsi yaitu kita menggunakan Prony brake. Terus getarannya tersebut. Prony brake-nya udah diuji kemarin? Belum Pak, karena masih menunggu timbangan yang dari Pak Oscar Pak. Tapi Prony brake-nya sudah jadi, sudah 100%. Tinggal ngerem sampai berhenti bisa? Gimana Pak? Direm sampai berhenti bisa? Kemarin belum sampai berhenti, tapi meleleh Pak itunya, apa?
belnya, sabuknya, karena kemarin yang pertama saya memakai seat belt Pak, seat belt mobil, jadi meleleh. Iya, panas ya. Ya, bahannya plastik kalau itu seatbelt kayaknya. Iya. Itu nyari lagi bahannya susah nggak untuk itu? Yang kulit, aduh. Saya Pak kemarin itu Pak cari itu Pak buat yang sabuk yang buat pengaman di itu Pak, di pemanjat-manjat tiang Pak, di PLN itu Pak. Kemarin. Gitu. Tapi ada nggak? Yang penting gampang karena waktunya kan cepat ini. Ada Pak, ada. Karena ini kan udah bulan apa ini sekarang? Mei Pak, Mei pertengahan. Bulan Mei kan. Juni udah harus tampil loh itu. Siap. Insya Allah Juni sudah selesai Pak, karena tinggal pasang aja Pak untuk yang itu. Iya. Pemanjat Itu tiang terus itu polimer apa bukan itu? Gimana Pak? Sabuk pemanjat tiang itu bahannya apa ya? Banyak itu Pak, kayak apa ya? Kayak campuran kayak kain sama ada plastiknya juga Pak, karena dia buat biar enggak ke dalam keadaan hujan, biar enggak itu konduksinya. Oh, enggak ngeleleh juga tuh. Insya Allah enggak Pak, karena dia lebih tebal juga Pak daripada yang kemarin. Bagusnya leleh juga. Yang paling baik itu ya sabuk kulit itu. Sabuk Kulit lebih kuat ya. mahalan sabuk kulitnya mahal. kali. Betul. Iya. Lebih murah paling 30.000 yang itu banyak itu. Kan begal situ pesan kulit itu dikeringin. Nah, itu juga bisa tuh. Siap. Jagal kali, tukang jagal. Iya, siap. Siap. Nanti saya Terus ganti itu gas analyzer itu ngukur apa aja keluarannya? Nanti. ngukur itu Pak, ngukur kalau sebenarnya ini banyak Pak, ada CO2, ada CO, ada HC, terus ada O2-nya. Tapi yang digunakan di kita ini cuma untuk ngukur CO dan HC Pak. Oh, bisanya dua itu, CO sama. Iya, karena sesuai dengan peraturannya, yaitu yang ditampilkan yang kita uji Pak, itu cuma CO dan HC. Adapun untuk kendaraan tersebut, yaitu untuk di atas tahun 2007 itu 1,5 per 200 ppm. Kalau di bawah 2007 itu maksimalnya itu 4,5 sampai 1000 ppm. Tapi selain apa tadi? Selain CO sama HC itu dia masih ngebaca kan? Maksudnya masih valid gitu masih, kan? Pak, masih. Oh, ya kita nanti uji semua. Ya. Itu berapa menit dalam satu kali pengujian keluar hasil itu? Itu cuma sebentar Pak, paling tidak nyampe 1 menit Pak, sudah mengeluarkan hasil. Paling sekitar 5 sampai 10 detik. Itu semua nongol kayak HC. Oh, kayak HC, kayak CO, kayak apa itu bersamaan keluarnya atau iya, satu dulu? Siap semua Pak, nanti dalam print out ya? Print out begitu ya, kayak kasir gitu, Mas Fendi? Iya, betul. Keluarannya. Betul, print out. Ya bagus lah itu. Kalau emang gampang itunya. Cuman tinggal nanti itu kamu minta bantu siapa Hamdan itu untuk ngukur densitas. Siap. Sama untuk data buat karena kan itu data karakteristik awalnya kan itu kan untuk menambahkan. Siap. Nanti dari itu kan keluar kenapa getarannya begini begitu kan gitu. Siap. Getarannya jadi di mana? Belum dicoba. Getaran terbesarnya di mana? Getarannya sementara Pak saya Pak letakkan di bawah gearbox-nya Pak, karena kalau di dalam ruang bakarnya itu mentok sama knalpot Pak, jadi saya taruh di bawahnya gearbox-nya. Kemarin saya sudah konsul juga sama Pak Fajar, jadi bisa gitu Pak di situ.
Enggak, harusnya setiap titik itu dicoba dulu getaran terbesar di mana, nah dipasangnya di situ. Harusnya gitu. Siap, Pak. Siap. Tapi kalau langsung di gearbox, nah itu justifikasinya apa kan nggak tahu. Siap. Paling kalau justifikasinya, kalau mau dijadikan justifikasi cuman berdasar peletakan ini kan, jadinya peletakan piezonya kan, bukan kepada getaran yang terbesar di mana kan. Siap, Pak. Siap. Coba aja dulu sih sama Hamdan ya, di mana. Siap, Pak. Siap. Ya wis gitu Pak Kasum. Oke, terima kasih Pak Des. Bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Lalu yang saya hormati Bapak Ades Gamayel, STMT, selaku dosen pembimbing utama dan juga sekaligus Wakil Rektor ITKJ. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zainuddin, SPD, MSc, ENG, selaku dosen pembimbing kedua. Dan yang saya hormati Bapak Kasum, STMT, selaku Kaprodi jurusan Teknik Mesin ITKJ. Saya terima kasih sekali kepada Bapak dosen untuk memberikan waktunya kepada saya mempresentasikan sidang proposal pada siang hari ini. Sebelum saya memasuki materinya, pertama saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Septian Dwi Cahya, jurusan Teknik Mesin. Asal saya adalah Jawa Timur, yaitu tepatnya di Madiun. Saya juga masuk di ITKJ, dulu sebelum ITKJ namanya STTJ. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan kuliah saya. Dengan pertama ya saya ingin menyampaikan proposal penelitian yang akan saya kaji. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk kampus, dan utamanya semoga bisa bermanfaat untuk negara Indonesia. Untuk judul yang saya pilih di sini adalah pembakaran droplet minyak kelapa dan campurannya. Nah, di sini kenapa saya pilih pembakaran droplet minyak kelapa dan campurannya? Karena sesuai keputusan pemerintah dulu dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah itu sedang mengurangi pasokan impor minyak mentah ke negara Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia untuk mengatasi defisit neraca perdagangan, dan juga minyak mentah dalam beberapa tahun ke depan juga akan mengalami akan habis dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kita nggak tahu dalam berapa tahun lagi, tapi yang jelas dalam upaya pemerintah mengurangi impor minyak untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan juga mengantisipasi persediaan minyak bumi yang akan habis, maka diperlukan sumber daya alam yang Sep, harus. coba itu tampilannya Mas cover
Bukannya ke latar belakang. Iya. Ini latar belakangnya. Nah, jadi harus diimbangi dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, seperti halnya di sini saya memakai minyak nabati sebagai minyak yang bisa sebagai alternatif minyak terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, kenapa? Karena minyak nabati ini sumber daya alamnya melimpah, mudah didapatkan di Indonesia, dan juga menjadi sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Maka dalam penelitian ini saya mengembangkan minyak nabati sebagai sumber energi terbarukan yang berjudul pembakaran droplet minyak kelapa dan campurannya. Nah, ini juga untuk bisa membantu mengatasi masalah energi di masa-masa yang akan datang, dan juga untuk mengurangi ketergantungan negara Indonesia terhadap minyak bumi tersebut. Nah, kenapa kita memakai minyak kelapa? Karena minyak kelapa ini adalah produk yang paling mudah didapatkan di Indonesia. Termasuk keunggulannya, ya nggak membutuhkan biaya yang banyak. Bahan bakunya juga mudah didapat, serta pengolahannya juga cukup sederhana, tidak terlalu rumit. Lalu rumusan masalah yang dihadapi adalah bagaimana sih karakteristik pembakaran droplet minyak kelapa dengan campuran biosolar, serta karakteristik minyak kelapa dengan campuran pertamax, dan juga karakteristik minyak kelapa dengan campuran minyak cengkeh. Nah, ini yang penting sebelum kita masuk pembahasan, kita harus punya rumusan masalah yang untuk dipecahkan. Karena kalau kita belum mengetahui karakteristiknya, maka minyak tersebut tidak akan bisa digunakan untuk umum. Lalu tujuan penelitian saya di sini adalah bisa mengetahui karakteristik pengaruh penambahan minyak kelapa dengan campuran biosolar, minyak kelapa dengan campuran pertamax, dan minyak kelapa dengan campuran minyak pembakaran droplet. Lalu masuk ke landasan teori. Di sini segambar ada minyak kelapa. Nah, ini dibuat dari bahan baku kelapa segar. Yang diambil adalah minyaknya, atau biasa disebut kernelnya. Itu biasa orang Jawa menyebut seperti itu. Diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali. Dan juga produknya ini memiliki kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, bau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, bisa lebih dari 12 bulan. Nah, cara menghasilkan minyak kelapa bisa melalui ekstraksi daging buah kelapa dengan cara kering ataupun basah. Nah, kalau ekstraksi kering itu, kita hanya harus mendapatkan skala industri, istilahnya dilakukan dengan cara skala industri. Karena bahan bakunya yang digunakan harus banyak dan juga perlu modal yang besar. Nah, karena kalau ekstraksi kering ini menggunakan bahan
kelapa parut kering dan menghasilkan minyak kelapa yang kasar. Jadi kalaupun sudah diparut, itu belum bisa dikonsumsi terlebih dahulu. Karena harus melalui tahapan pemurnian dulu, sehingga menghasilkan minyak kelapa yang berkualitas tinggi, sehingga bisa digunakan. Nah, kalau kita ekstraksi secara basah, nah, itu bisa dilakukan dengan skala rumah tangga. Ya, misalnya kita memasak santan. Nah, kemudian santan tersebut diekstrasi atau dipanaskan melalui kompor. Nah, nanti kan di situ lama-kelamaan dari santan itu akan berubah menjadi minyak. Nah, sehingga bisa digunakan. Nah, terus di sini perbedaan minyak kelapa dengan minyak nabati yang lainnya. Kalau minyak kelapa itu memiliki kandungan asam lemak rantai medium mencapai 61,93%. Chef, Ini menurut 4 menit lagi ya persentasinya. Iya, Pak. Ini menurut buku Karau tahun 2013. Nah, termasuk beberapa keunggulan minyak kelapa yang tadi saya jelaskan. Di situ tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan bakunya sangat mudah didapatkan di Indonesia. Terus juga pengolahannya tidak rumit, ya sangat mudah. Ya kayak tadi bisa menggunakan cara ekstraksi kering ataupun ekstraksi basah, tergantung dari penggunaan masing-masing. Nah, yang ketiga itu menggunakan energi yang minimal, tidak menggunakan bahan bakar. Ya kalau ya paling kan hanya menggunakan bahan parut sehingga bisa menghasilkan kelapa kasar, nanti akan diolah menjadi minyak kelapa. Kalau untuk rumah tangga, berarti bisa dihasilkan melalui pemanasan. Tapi itu juga nggak sebentar. Tapi setelah di segi ekonomi ya nggak terlalu mahal. Nah, minyak kelapa ini walaupun mudah didapatkan, tapi kalau dalam segi harga jual itu lumayan tinggi. Maka perlu adanya penelitian lebih lanjut supaya minyak kelapa ini bisa diolah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Daya belinya bisa dijangkau oleh masyarakat. Lalu yang kedua, ada minyak cengkeh. Nah, di sini mengandung minyak atsiri dalam jumlah yang besar, yaitu kalau pada bunganya sekitar 10-20%, kalau tangkai cengkehnya 5-10%, dan daun cengkehnya sekitar 1-4%. Nah, itu kalau menurut Lawless di buku Lawless tahun 1995, minyak cengkeh itu digolongkan menjadi 3, yaitu minyak kuncup bunga cengkeh yang terdapat di bunga cengkeh itu, lalu minyak daun cengkeh, lalu yang ketiga adalah minyak batang cengkeh. Nah, di cengkeh itu juga mengandung kandungan eugenol atau sumber alami dari minyak cengkeh tersebut. Jadi pada masing-masing minyak cengkeh tersebut, kayak misalnya pada minyak bunga cengkeh itu eugenolnya bisa mencapai 60-90%. Oh, saya coba ke ini. Ya, planning Pak. Penelitianmu mana? Lanjut slide berikutnya. Langsung ke ini, Pak. Bab 3. Terus.
Lanjut. Nah, kamu jelaskan. Nah, di sini metodologi penelitian saya di sini menggunakan variabel bebas minyak kelapa 90% dan biosolar 10%. Lalu yang kedua minyak kelapa 90% dan pertamax 10%. Lalu minyak kelapa 90% dan minyak cengkeh 10%. Nah, lalu variabel terikat di sini yang akan diteliti adalah suhunya. Kira-kira pemanasan terbaik dari campuran minyak kelapa dan campurannya tersebut yang terbagus di suhu yang berapa. Lalu tinggi apinya, lebar api, serta lama waktu nyala api atau lifetime. Lalu alat dan bahan, di sini kita menggunakan laptop sebagai untuk menganalisa data ketika pembakaran terjadi. Nanti datanya akan masuk ke dalam laptop, sehingga setelah masuk ke situ, baru nanti kita bisa menghitung dari suhunya, terus dari tinggi api, lebar api, dan lama nyala api tersebut. Lalu yang kedua ada trafo. Nah, di sini sebagai penghubung arus listrik untuk memanaskan heater. Nah, di situ di atasnya nanti kita akan ngasih kayak thermocouple tidak jauh dari heater tersebut, supaya nanti kita melihat proses pembakarannya itu akan seperti apa. Lalu di sini ada data logger. Ini menghubungkan antara thermocouple serta laptopnya. Nah, di situ setelah pembakaran nanti data akan masuk ke laptop. Akan dilihat. Nanti suhu yang paling tinggi itu terlihat setelah di laptop tersebut. Lalu ada heater yang tadi saya jelaskan. Nah, ini sebagai alat untuk pemanas minyak tersebut yang disambungkan melalui trafo. Lalu sebentar, Pak. Lalu yang keempat itu ada kamera. Nah, di sini digunakan untuk melihat proses pembakaran droplet tersebut. Karena kalau kita tanpa kamera, kita tidak akan bisa mendapatkan data tersebut. Mendapatkan data dari tinggi api tersebut. Nah, tujuannya ya di situ kita bisa melihat apakah nanti pembakaran tersebut mengalami micro explosion atau tidak. Terus kita bisa mengira tinggi apinya seberapa dan lebar apinya seperti apa. Lalu ada thermocouple. Nah, ini untuk bahan istilahnya untuk tetesan minyak. Nanti akan diteteskan ke situ, lalu sama heater dipanaskan. Nah, pada saat itu akan terjadi pembakaran di thermocouple tersebut. Oke, Sep. Nah, ini ada bahan baku. Oke, Sep ya. Maaf, karena kita waktunya terbatas. Jadi saya kan sudah bilang ke Asep, Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Kamu kan waktu presentasi hanya 10-15 menit. Ini lebih. Ya. Jadi presentasi itu jangan terlalu lama lah. Poin-poin langsung, poin by poinnya. Kau melakukan apa, nanti hasilnya bagaimana, metodenya bagaimana. Ya, jadi mohon maaf, saya potong dulu, Sep ya. Iya, Pak. Nah, oke ya. Sekarang kita lanjut ke sesi yang mungkin tanya jawab ataupun masukan-masukan dari dosen-dosen pembimbing. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan ke Pak Zainuddin.
Silakan Pak Jai untuk memberikan tanggapannya. Oke, baik, terima kasih Pak Kasum. Iya benar, tadi masukan dari Pak Kasum tuh yang soal apa rada kelamaan. Harusnya tadi kalau misalkan dijelasin langsung dari ini, dari apa slide yang ini lebih gampang Mas. Kayak misalkan ini laptop jadi ntar akan merecord hasil data loggernya. Jadi skemanya kayak gini, nanti sih ada apa namanya kamera, ada heater, thermocouple segala macam nih. Kayak gini lebih enak Mas jelasinnya ketimbang kayak tadi yang sebelumnya komponen-komponen gitu. Nanti Mas harus kayak gini, jelasin laptopnya kayak gini, nyambung ke sini, nyambung sini itu lebih repot. Ini kan langsung ke ini bahan-bahannya ada terlalu bla bla bla. Berikut ini adalah langsung penjelasannya gitu. Ini sekedar itu aja buat apa review cara Mas nyampein gitu. Jadi jangan sampai nanti udah sidang skripsi masih kayak gini juga gitu. Seenggaknya ada improvement. Dicoba aja buat latihan-latihan misalkan kalau kasus tertentu seharusnya Mas juga udah ngelakuin ini Mas, kayak semacam ya at least practice lah gitu. Kira-kira coba presentasi gitu sendiri aja dulu. Terus diatur kayak ada stopwatch-nya berapa menit gitu. Misalkan kita dikasih waktu cuma 20 menit ya gimana caranya gitu. Mungkin ada poin-poin yang perlu kita buang, nggak usah terlalu berbelit-belit. Terutama ketika itu yang bisa kita cari di internet gitu. Kayak misalkan tadi soal cengkeh. Sebenarnya itu kan kita cari di internet kan juga ada tuh. Kalau emang kita tertarik kita bisa nyari di internet. Nah Mas itu harusnya fokus di sini adalah nyampein yang di internet itu nggak ada gitu. Yang cuma Mas doang yang punya. Ini kan penelitian Mas nih. Misalnya soal tadi campuran cengkeh segala macam itu kan cuma Mas doang yang lakuin. Nah fokus aja di situ, yang di internet nggak ada cengkeh gini ya udah sekedar buat pendahuluan nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu lebar kayak tadi itu. Saya kira tadi menurut saya di yang bab 2 soal minyak tadi itu agak terlalu panjang menurut saya. Terus juga catatan juga Mas, tolong dicatat juga bahwa menurut saya referensi yang digunakan itu udah terlalu lama Mas. Itu kayak 95 tadi kan, terus yang satu lagi 9 berapa itu. Tolong kalau bisa dicari yang baru-baru. Insya Allah udah ada. Orang Pak Ades aja kemarin nggak lama artikelnya baru terbit kok di Scopus ya Pak Ades ya. Baru terbit itu. Jadi 2020 aja udah ada, kenapa pakai yang masih 90-an gitu. Coba dicari lagi artikel-artikel yang terbaru Mas. Ya. Artikel, boleh buku gitu. Jadi jangan sampai yang masih yang lama-lama gitu. Soalnya meskipun nggak tertulis ya Mas ya, sebenarnya biasanya aturan-aturan sederhananya kayak kita menggunakan referensi itu biasanya buat artikel ilmiah itu 5 tahun ke belakang. Nah, untuk kasus yang misalkan nggak ada, barulah gitu. Emang mungkin udah lama sempat nggak dipegang atau nggak terlalu aktif field-nya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kelihatannya ini kan lagi seperti yang Mas bilang kan udah mulai rame nih masalah droplet, masalah energi terbarukan. Harusnya udah ada artikel-artikel yang terbaru gitu. Saya juga sempat baca-baca. Ini kan dulu kan juga sempat saya bimbing yang mirip-mirip kayak gini. Itu udah ada yang terbaru. Jadi coba tolong dicari yang baru. Jangan yang lama-lama lagi dipakai. Kalau sekedar buku mungkin nggak apa-apa deh. Tapi kalau misalkan buat studi-studi sebelumnya gitu, studi terkait atau penelitian terkait, misalnya di tahun segini udah ada yang melakukan gini, di tahun 2020 misalkan Pak Ades sudah melakukan gini-gini, itu tolong dimasukin juga gitu. Itu sebagai apa namanya, kan Pak Ades kan juga dosen pembimbing gitu. Jadi Mas tahu Mas tuh ngarah kemana gitu, ngikut cara yang mana gitu. Terus buat yang selanjutnya saya punya catatan juga buat yang ini Mas, yang tadi variabel-variabel, coba minta slide-nya ke yang variabel-variabel dong. Variabel Pak. Nah ini. Yang ini Pak. Ya. Ini kan kalau begini berarti Masnya ngelakuin 3 eksperimen ya Mas ya? Ya nggak? Pertama minyak kelapa dan biosolar 10% gitu. Itu pertama. Terus minyak kelapa dan pertamax 10%. Jadi 90-10, 90-10, 90-10 gitu ya? Iya Pak. Nah, oke. Kalau menurut saya untuk sebagai skripsi sebenarnya ini agak terlalu sedikit Mas sebenarnya percobaannya gitu. Bisa nggak kalau dibuat misalkan untuk minyak kelapa dan biosolar itu ada 3 tingkatan gitu. Misalnya pertama biosolar 10%, yang kedua biosolar 20%, yang ketiga biosolar 30% gitu. Jadi
Kalau misalkan buat minyak kelapa ada 3 gitu, ada 3 tingkatan, terus minyak biosolar ada 3 tingkatan, terus Pertamax ada 3 tingkatan, terus minyak cengkeh ada 3 tingkatan. Jadi minimal Mas ngelakuin 9 gitu, 9 eksperimen. Jangan cuma 3 gitu. Kalau menurut saya 3 nggak cocok. Ini juga nggak bisa ngelihat sebenarnya ke arah mana gitu. Pengaruh antara komposisi minyak kelapa dan biosolar tuh nggak kelihatan sih. Misalkan kalau biosolar dinaikin itu apinya jadi gimana gitu, nggak kelihatan karakteristiknya. Ini cuma bisa dibandingin antara campurannya gitu, antara biosolar, antara Pertamax sama antara minyak cengkeh, tapi antara dia sendiri itu nggak bisa gitu. Jadi saran saya gitu nanti, Ya Pak. karena saya dosen pembimbing juga, mungkin nanti boleh ditanya juga ke Pak Adis bagus atau enggak. Tapi menurut saya gitu. Jadi Mas juga bisa bandingin antara biosolar sendiri gitu. Jadi biosolar ketika misalkan 10% tuh cuma begini doang nih. Gitu. Coba ditingkatin 20% jadi kayak gimana karakteristiknya. Apakah suhunya naik atau enggak, apakah tinggi apinya naik atau enggak gitu. Jadi antara dia sendiri juga udah ada gitu. Ini sebagai alternatif, ternyata efektif nggak sih kalau misalnya kita mengganti variabelnya dari kadar atau komposisi biosolar gitu. Jadi jangan antara campurannya doang, tapi antara biosolarnya doang gitu. Paham nggak yang saya maksud? Atau perlu saya ulang dulu? Paham ya? Nah, udah gitu. Iya, Pak. Nanti mungkin lebih detail Mas boleh bimbingan. Saya juga kemarin agak kaget soalnya saya mohon izin cerita sedikit di sini. Masnya tiba-tiba ngirim kayak gitu, tiba-tiba minta ujian lah. Saya bingung, nah ini gimana maksudnya? Saya juga nggak tahu apa maksudnya, ininya gimana gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, mungkin emang kita kan lagi berbenah juga, dan saya yakin teman-teman rekan-rekan dosen yang lain juga lagi agak repot soal merger kita yang pengen jadi universitas, jadi nggak masalah buat sementara ini. Tapi mohon untuk kedepannya Mas bisa lebih aktif lagi ya. Nggak apa-apa, ditanya aja apa yang perlu ditanyain segala macamnya. Misalkan ini kayak gini betul nggak Pak? Biasanya saya kalau kayak gini saya lebih prefer bentuknya ini tabel, sebenarnya tabel. Jadi kayak design of experiment gitu. Mas boleh dilihat lagi, nanti dicari gitu namanya design of experiment itu gimana. Ini sebenarnya udah lumayan bagus gitu, udah cukup lah. Eksperimen Pak ya. Bagaimana perancangan eksperimennya gitu. Ini gimana. Jadi ada variabel A sekian, variabel B sekian, variabel C sekian, ini berapa gitu. Oke. Oke. Ada lagi Pak Jai? Lalu ada mungkin buat sementara udah sekian. Nanti kalau ada tambahan lagi bisa saya personal aja deh. Makasih Pak Kasum. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Jai. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Ades. Silakan Pak Ades. Ya, itu yang kata Pak Zainuddin tuh coba diikutin ya, siapa si Septian. Karena memang kemarin kan kamu lebih banyak ke saya. Nah, rupanya melupakan tuh komitmen kedua. Nah, harusnya memang banyak konsultasi berimbang sih, tidak hanya ke saya gitu kan. Jadi ada masukan tadi, iya Pak, menambahkan persentasenya, nah itu dicoba nanti ya, dicoba untuk ambil data lagi. Nah nanti kamu bandingkan hasil apinya kayak apa, gitu ya. Itu bisa jadi masukan juga Pak. Kemudian nanti kamu perbaiki cara presentasi. Presentasi itu bukan ceramah di mana orang menunggu kamu, bukan. Kalau presentasi itu kita dibatasi waktu, bagaimana caranya kamu bisa menjelaskan dalam waktu tertentu tapi komplit, semua selesai. Itu kamu harus memang berlatih. Karena kalau dari cara presentasinya kurang bagus, nanti pada saat sidang nanti malah orang sudah bete duluan mau nyidang kamu lah, kamu presentasinya kurang bagus. Nah itu jadi hal yang jadi faktor gitu. Jadi usahakan diperbaiki cara presentasinya, karena ini akan jadi modal kamu besok-besok ketika kamu udah bekerja, ya kan tidak melulu kerja yang di sekarang kan. Pasti kamu akan bisa jadi pindah kemana. Nah itu kadang kalau sudah levelnya S1 itu dikit-dikit memang suruh presentasi. Nah kalau cara mempresentasikan tidak bisa meyakinkan orang itu kan nanti ya kamu masalah terus nanti gitu. Jadi
output salah satu dari skripsi itu ya kamu bisa ngomong, definisi bisa ngomong itu ngomong sesuai dengan apa yang ditulis, bukan asal ngomong. Nah itu, nah kayak gitu-gitu itu nanti makanya kan selalu kalau S1 itu kepandaiannya selalu rata-ratanya dia bisa menganalisa, dia bisa presentasi dengan cara yang baik, gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang harusnya kamu capai di samping setelah melakukan penelitian ini. Jadi kamu mengungkapkan apa yang ada di tulisan kamu, diungkapkan dengan baik sehingga orang itu mau menguji itu, wah udah lebih tahu kamu kok dibandingin saya, kan begitu. Itu nanti arahnya ke sana. Kalau masalah pengambilan data sih, coba nanti diskusi lagi sama Pak Zainuddin juga ya. Jadi memang sebenarnya semakin banyak data itu semakin bagus. Cuman terkait dengan waktu juga kamu harus pintar menyiasatinya. Tapi tentunya tidak mengabaikan tidak mengabaikan etika-etika dalam penelitian. Seperti itu. Ya, kok sering-sering lah itu sama Pak Zainuddin tuh boleh. Kalau sama saya kan intinya ya dari trennya udah kelihatan. Cuman kamu mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu dijelaskan ke Pak Zainuddinnya. Ya karena memang kolaborasi itu penting. Jangan melulu ke saya gitu. Nanti malah pengalaman dari yang lain malah kamu nggak tahu gitu kan. Kalau saya diem, kamunya diem, ya udah, tambah nggak ada ilmu apa-apa nanti kan gitu. Nah itu memang harus ada seperti itu. Gitu Pak Kasum. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Pak Des. Ya, tolong Septian itu tadi diperhatikan semua masukan dari para pembimbing ya. Dan saya sih yakin seharusnya kamu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena alatnya kan sudah ada. Dan itu sudah dipakai juga oleh teman-teman kamu sebelumnya gitu kan. Nah, kamu kan ini terlambat nih, harusnya kemarin kan. Jadi kamu harusnya sih lebih cepat ini ya. Dan tolong nanti ya tadi jangan menghilang lagi ya. Harus rajin-rajin ya. Asep ya. Menghilang dari. Iya, nanti di akhir-akhir giliran sidangnya mau pada kelar semua, kamu baru minta. Ya nggak bisa seperti itu. Ya, semua ada prosesnya. Ada proses bimbingannya juga ada. Jadi kamu saya harapkan nanti lebih rajin lagi dengan Pak J. Pak J jago itu. Wah, jangan salah kamu. Papernya luar biasa Pak J itu. Ya. Saya ngerti apa. Oke. Mungkin untuk sidang proposal hari ini sampai di sini Mas Septian, dan terima kasih ya sudah mempresentasikan proposalnya. Terima kasih juga pada Pak Jai dengan Pak Ades yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut join dalam sidang proposal ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasum? Ya. Udah, nggak apa-apa Mas Septian, silakan keluar aja dulu. Saya mau ngobrol sama Pak Kasum sebentar. Ya, Pak Kasum. silakan Mas Septian, keluar Mas Septian. Ya Pak. Pak Kasum. Iya. Mau tanya Pak Kasum, ini nanti kira-kira sidangnya tanggal berapa lagi? Masih ada nggak kira-kira? Kan seingat saya ada banyak kan ya kita ya? Banyak. Ini saya itu baru berapa Mas ya? Aduh, susah ngajakin anak-anak ini. Pertama karena emang dia belum terbiasa dengan presentasi online kan. Ini. Dan emang biasanya mereka tarik-tarik. Jadi kan kalau dulu mereka bisa ngumpul di misalkan di workshop. Lab gitu ya. Mereka ngelihat teman-temannya kan, saling tarik menarik gitu kan. Ini saya WA-in satu-satu saya, kayak orang lagi utang. Kamu siap enggak? Coba kamu cek ke pembimbingnya. Ya mungkin termasuk kita Endang ya, Pak Kasum? Kenapa? Endang termasuk Endang ya? Iya, betul, Endang Sukarya. Jadi mungkin minggu depan Mas ya. Minggu depan mungkin akan banyak yang sidang. Nanti saya list yang pembimbingnya Mas Jai. Sebenarnya sudah setelah saya. Kalau udah. Saya ada kok. Iya. Ya paling nanti kalau yang konsepnya ya untuk mengurangi ini ya, kalau misalkan hanya 1-2 orang, biasanya kita dengan pembimbing aja seperti ini Mas Jai. Jadi nanti 2 pembimbing dengan penguji. Bukan penguji sih ya. Saya kan ya sebagai fasilitatornya lah. Begitu aja sih Mas ya teknisnya. Jadi enggak kayak sidang offline semua gitu kan. Enggak. Oke deh. Ya seperti nanti ya. Pak Kasum sama gimana? Sama satu lagi mungkin gini.
Saya kan lupa ya. Saya waktu pas awal-awal ngajar itu Pak Kasum sempat itu enggak ya? Sempat apa ngasih kayak surat tugas mengajar enggak ya? Ada surat tugas mengajar, ada. Dan itu Ada ya?